Sungai Musi terletak di wilayah Sumatera Selatan. Sungai Musi memiliki panjang 750 km. Sungai ini sungai terbesar di Pulau Sumatera. Di aliran sungai terbentang kota Palembang. Memiliki wisata yang terkenal yaitu jembatan Ampera. Di aliran sungai terdapat pulau yang bernama Pulau Kemarau. Pulau Kemarau memiliki cerita. Mari kita simak cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, di dekat Sungai Musi terdapat kerajaan Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang sudah lanjut usia, bersama putrinya yang bernama Siti Fatimah. Tetapi sayangnya sang putri tidak ada yang berani yang meminangnya. Sang raja berharap sang putri dinikahi dengan pemuda yang sangat kaya raya. Beberapa hari kemudian datanglah kapal pedagang yang berasal dari Cina. Sekaligus dia putra dari kerajaan Cina. Kedatangannya meminta izin untuk berdagang di wilayah Sriwijaya. Mohon maaf sang raja, kedatangan saya di sini untuk meminta izin berdagang di wilayah Sriwijaya ini. Sang raja, baiklah, negeri ini selalu terbuka bagi pedagang yang ingin berdagang di wilayah Sriwijaya ini. Tetapi ada syarat-syaratnya. Apa itu, raja? Kamu harus membayar pajak setiap bulannya sebesar 20% dari keuntungan daganganmu. Oh, begitu, raja. Baiklah, saya terima syarat itu. Setiap bulannya nanti aku datang ke sini lagi untuk membayar pajaknya. Baiklah, saya mohon pamit dulu, raja. Bulan kemudian pedagang tersebut mulai berdagang di wilayah Sriwijaya. Dagangannya sudah berkembang sangat pesat sehingga menguntungkan yang sangat besar. Kedatangannya sekarang ini kerajaan memiliki tujuan, yaitu melamar putri raja. Mohon maaf sang raja, seperti bulan-bulan lalu saya membayar pajak 20% dari keuntungan saya. Tetapi kali ini saya memiliki tujuan tertentu, yaitu ingin melamar sang putri. Baiklah, tetapi ada satu syaratnya. Kamu harus membawa 9 guci yang berisi emas sebagai mahar dari putri saya. Baiklah, raja, saya usahakan untuk datang ke sini lagi untuk membawakan 9 guci emas. Beberapa hari kemudian sang pedagang memberi kabar sang ayahnya untuk mengirimkan 9 guci yang berisi emas. Kemudian sang raja mengirimkan 9 guci emas yang dibawakan oleh prajurit melalui kapal yang berlabuh di Pelabuhan Sriwijaya. 9 guci emas itu ditempatkan di kapal yang sangat rahasia dan juga ditutupi oleh sayuran dan di atasnya ditutupi oleh kain. Pangeran tersebut tidak sabar untuk melihat 9 guci emas itu, meminta sang prajurit untuk melihatkan
9 guci emas itu. Kemudian sang prajurit melihatkannya. Itu pangeran 9 guci emasnya. Kemudian sang pangeran meminta sang prajurit untuk keluar. Kemudian sang pangeran melihat 9 guci emas itu. Kemudian 9 guci emas itu sudah terlihat. Kemudian dibuka. Kenapa kok isinya sayuran busuk? Pasti kalau raja melihatnya ini sangat malu, karena isi dari guci ini hanyalah sayuran busuk. Kalau begini, saya buang saja di sungai. Kemudian sang pangeran membuangnya. Kemudian satu guci yang mau dibuangnya, sang pangeran tersandung. Kemudian guci itu pecah. Isinya emas. Kenapa tidak bilang prajuritku tadi? Kemudian sang pangeran mendatangi sang pengawal. Kenapa kamu tidak bilang, pengawal, kalau guci tersebut ditutupi oleh sayuran busuk dan juga kain? Itu 8 guci emas saya buang di sungai. Maaf, pangeran. Kemudian sang pangeran meminta untuk menyelam ke dalam sungai, dan juga pengawalnya juga ikut untuk menyelam. Suatu hari sang putri yang diberi kabar bahwa calon suaminya sudah menyelam ke dalam sungai Musi. Kemudian putri sudah menunggu malam hingga sore. Sang putri menitip pesan kepada sang Dayang. Dayang, bahwasanya saya ingin menyusul pangeran untuk menyelam. Dayang, kalau saya tidak muncul bahwa saya sudah meninggal, nanti kalau di tengah-tengah sungai sana ada gundukan tanah bahwa saya sudah meninggal. Dan sang putri langsung menyelam ke dalam sungai Musi. Sang Dayang tidak sempat untuk melarangnya. Sang Dayang sudah lama menunggu sang putri hingga pagi sampai malam. Dan hari berikutnya, di tengah-tengah sungai Musi muncullah segundukan tanah bahwa petanda sang putri dan pangeran sudah meninggal. Gundukan tanah pun semakin lama semakin tinggi. Sungai pun banjir, tetapi gundukan tanah itu masih tidak terbenam air. Warga sekitar menyebutnya itu Pulau Kemarau.